Perpaduan tiga jiwa bela diri bawaan, cerita Douluo Dalus Soul Land 2 bab 21. Skydream Ichewom dengan acuh tak acuh berkata, "Idiot. Itu sudah jelas. Pernahkah Anda berpikir tentang hal ini? Bahkan seseorang yang memiliki jiwa bela diri kembar tidak akan mampu menahan kekuatan supresi dari cincin jiwa 1000 tahun ketika ia berada pada level yang Anda manusia sebut peringkat 20. Alasan mengapa dia bisa melakukannya adalah karena dia memiliki 3 jiwa bela diri. Masing-masing dan setiap jiwa bela dirinya telah meningkatkan fisiknya, jadi itulah bagaimana dia dapat memiliki cincin jiwa 1000 tahun ketika dia hanya di peringkat 20. Menggunakan deskripsi yang Anda gunakan manusia, orang yang Anda peluk ini adalah seorang super jenius yang sulit dilihat bahkan dalam 10.000 tahun. Huo Yuhao benar-benar tidak akan pernah berpikir bahwa Wang Dong akan benar-benar memiliki 3 jiwa bela diri. Tidak heran dia mengatakan kepada Xiao Xiao bahwa dia benar-benar tidak akan pernah menjadi lawannya dalam situasi 1 lawan 1. Tidak heran dia memiliki kepercayaan diri yang kuat. Dia hanya jiwa Grandmaster 2 cincin, tetapi dia tidak pernah menunjukkan perasaan kekaguman terhadap siapapun. Huo Yuhao tidak pernah berpikir bahwa bakat Wang Dong adalah ini tinggi. Bocah bodoh, apa yang membuatmu terpana? Dalam arti tertentu, Anda adalah seseorang yang memiliki 3 jiwa bela diri juga. Selain itu, jangan lupakan ini, cincin jiwa pertama Anda adalah cincin jiwa jutaan tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya dapat menjamin bahwa Anda benar-benar tidak akan menemukan 1 juta tahun jiwa kedua di benua Douluo. Karena itu, meskipun ia jenius luar biasa, Anda unik dan tak tertandingi. Memiliki kepercayaan diri, misalnya sekarang, dengan saudaramu sebagai cincin jiwa cerdas yang belum pernah terjadi sebelumnya, aku akan membiarkanmu mengambil inisiatif ketika kalian berdua menjalani fusi jiwa bela diri. Rilekskan tubuh Anda dan izinkan saya melakukan segalanya." Saat dia berbicara, perasaan menyegarkan langsung menyebar dari otak Huo Yuhao ke seluruh tubuhnya, menyebabkan kesadarannya terhadap lingkungannya meningkat secara dramatis. Seolah-olah dia menggunakan deteksi mentalnya, semua yang ada di ruangan itu muncul sebagai sosok 3 dimensi. Bukan hanya itu, tetapi tampaknya ada berbagai warna yang saling bergantian di dalam ruangan. Huo Yuhao akhirnya melihat perubahan warna pada tubuh Wang Dong. Emas, emas kebiruan, emas gelap, 3 warna berkedip-kedip secara bergantian. Di sisi lain, 3 warna di tubuhnya putih, biru es, dan abu-abu. 3 warna berubah tanpa henti. Seperti yang dikatakan Skydream Ichewom, kompatibilitas antara jiwa bela diri mereka terlalu tinggi. Setiap kali warna pada tubuh Huo Yuhao menjadi putih, warna pada tubuh Wang Dong akan berubah menjadi emas. Kemudian, biru es di tubuh Huo Yuhao akan cocok dengan emas kebiruan Wang Dong. Abu-abu itu serasi dengan emas gelap. 3 pasang warna sangat harmonis. Namun, setelah Skydream Ichewom mulai bergerak, warna murid Huo Yuhao diam-diam berubah menjadi warna biru es, yang berbeda dari waktu ketika itu telah membantu Huo Yuhao bertarung melawan Phoenix Flame yang menakutkan dari Ma Xiaotao. Kali ini, Skydream Ichewom hanya menuangkan jejak kekuatannya ke laut spiritual Huo Yuhao. Itu tidak mengendalikan tubuhnya. Dia hanya membimbing aura Huo Yuhao, menyebabkannya mulai menghasilkan berbagai transformasi. Perlahan-lahan, dapat dilihat bahwa aura di tubuh Huo Yuhao telah diam-diam menguat sedikit. Selama proses semacam ini di mana fusi jiwa bela diri terjadi tanpa sengaja, suatu transformasi dalam aura satu pihak tidak terhindarkan akan menyebabkan transformasi selanjutnya dalam aura pihak lain. Akibatnya, aura Wang Dong segera menguat sedikit juga, dan pada saat ini, undulasi spiritual yang kuat dilepaskan dari tubuh Huo Yuhao, secara bersamaan menyentak keduanya. Keduanya kemudian pingsan dalam apa yang praktis instan yang sama, menyebabkan tubuh mereka jatuh ke tempat tidur bulu Wang Dong. Suara licik Skydream Ichewom kemudian terdengar, "Selanjutnya, tonton saja brother ini."
Ada juga perbedaan antara pengguna utama dan pengguna sekunder selama fusi jiwa bela diri, jadi mari kita mengambil posisi dominan dan mengambil beberapa keuntungan. Pria bernama Wang Dong ini sebenarnya, karena memang begitu, aku akan mengambil sedikit keuntungan darinya. Untaian benang biru es mulai perlahan muncul di ujung jari Huo Yuhao, dengan cepat menyelimuti tubuh Wang Dong dan Wang Dong. Jika Anda memeriksanya dengan cermat, Anda akan menyadari bahwa benang-benang ini sebenarnya sepenuhnya terbuat dari kekuatan jiwa. Ini sama sekali bukan kekuatan jiwa Huo Yuhao. Dengan kultivasinya saat ini, ia terlalu jauh dari keinginan untuk mewujudkan kekuatan jiwanya. Perlahan-lahan, dua yang saling berpelukan sudah berubah menjadi kepompong besar. Lagi pula, Skydream Ichewom adalah ulat sutera, dan membentuk kepompong adalah kemampuan alami yang dimiliki ulat sutera. Saat ini, aura mereka masing-masing sepenuhnya terkonsentrasi di dalam kepompong biru itu, tanpa henti berkeliaran di sekitar tubuh mereka sambil bertransformasi. Suara senang Skydream Ichewom terdengar, selesai. Saya akan membiarkan mereka melanjutkan untuk saat ini. Itu adalah perpaduan sempurna. Tingkat kompatibilitas mereka adalah 100%. Dengan perpaduan antara tiga jiwa bela diri, saya tidak percaya bahwa kura-kura abu-abu tidak akan dipaksa keluar. Jika Anda memiliki kemampuan, keluar dari shell Anda dan bertarung 300 putaran dengan bro ini. Asrama tenang kembali setelah itu. Hanya kepompong besar berwarna biru es yang tersisa, berkelap-kelip dengan cahaya misterius. Tidak ada gelombang kekuatan jiwa di luar kepompong, dan dua orang di dalam kepompong itu tidur nyenyak. Waktu perlahan berlalu. Hari ini adalah satu-satunya hari Huo Yuhao tidak menjual ikan panggangnya. Xiao Xiao menunggu mereka berdua untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak melihat mereka keluar dari asrama. Sama seperti bagaimana siswa laki-laki tidak bisa dengan santai memasuki asrama perempuan, siswa perempuan tidak bisa memasuki asrama laki-laki seperti yang mereka inginkan. Setelah beberapa saat tidak berdaya, dia hanya bisa kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Di sisi lain, Tang Ye telah menyeret Bei Bei ke pintu masuk Akademi Shrek untuk menunggu ikan bakar Huo Yuhao. Namun, mereka tidak menemukan ketidakhadiran Huo Yuhao aneh. Bagaimanapun, mereka telah mendengar tentang sistem penilaian mahasiswa baru. Sistem penilaian berubah setiap tahun, dan sistem tahun ini sangat sengit. Keduanya bahkan bertanya-tanya tentang situasi trio dalam penilaian. Karena Huo Yuhao tidak mendirikan kiosnya, mereka secara alami berasumsi bahwa dia terlalu lelah dengan penilaian. Karena itu, mereka tidak terlalu memikirkannya, dan memutuskan untuk kembali ke kamar mereka setelah menunggu sebentar. Mereka bukan satu-satunya yang kecewa dengan ketidakhadiran Huo Yuhao. Hari ini, Jiang Nanan juga mengantri lebih awal. Sayangnya, dia hanya bisa kembali dengan kecewa hari ini. Namun, tidak ada yang tahu betapa pentingnya hal ini bagi Huo Yuhao dan Wang Dong. Setelah menjadi teman sekolah selama 3 bulan, hubungan antara keduanya mulai mengalami perubahan kualitatif mulai hari ini dan seterusnya. Danau Sigat, Pulau Tengah, tepi danau. Guru Wang Yan, yang baru saja melakukan penilaian siswa baru belum lama ini, berdiri di sini. Hanya saja, dia memiliki ekspresi yang sangat hormat di wajahnya. Seorang pria tua dengan rambut acak-acakan duduk tidak jauh darinya, sosoknya agak berantakan. Cangpaunya yang awalnya putih telah berubah menjadi coklat keabu-abuan yang memiliki banyak lubang di atasnya. Kaki telanjangnya saat ini terbenam dalam air danau laut dewa yang sejuk sementara tangan kanannya memegang labu botol besar. Labu botol berwarna merah ungu, dan tidak ada yang tahu terbuat dari apa. Dia sesekali mengambil tegukan dari itu, segera menyebabkan bau alkohol yang kuat menyebar. Tangannya yang lain memegang ayam goreng, mengabaikan minyak di atasnya. Cara dia makan dan minum membuat orang merasa itu sangat menyenangkan. Xuan Lao, ini yang terjadi. Para siswa ini masih muda. Mereka mahasiswa baru. Meskipun begitu, mereka benar-benar layak mendapatkan perhatian kita.
Oh, penatua ceroboh yang dipanggil Suan Lao menelan seteguk ayam sebelum melirik kembali ke Wang Yan. Dalam semua aspek lainnya, dia terlihat seperti orang yang sangat tua. Namun, mata merahnya yang tak terduga itu sangat terang. Mereka seolah-olah bisa mencuri jiwa seseorang. Tetapi tatapannya sedikit tidak teratur, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tampak kosong. Seolah-olah dia tidak serius memperhatikan kata-kata Wang Yan. Jiwa tubuh, menarik. Suan Lao bergumam pada dirinya sendiri, suaranya agak kasar dan tua. Wang Yan bertanya, Suan Lao, bisakah jiwa bela diri rambut dianggap sebagai jiwa tubuh? Suan Lao berbicara sambil makan, itu bisa dihubungkan dengan itu. Wang Yan menjawab, karena itu masalahnya. Lan Susu dan Lan Luoluo harus mendapatkan perhatian Anda. Mereka bahkan dapat melepaskan keterampilan fusi. Jika mereka bahkan bisa terhubung dengan tubuh jiwa, potensi masa depan mereka seharusnya cukup besar. Suan Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, rambut. Mustahil. Anda dikenal sebagai orang yang keterampilan penelitian dan teoretisnya sangat kuat. Jadi bagaimana mungkin pengetahuan Anda tentang jiwa tubuh begitu lemah? Wang Yan tersenyum pahit. Tidak ada yang bisa aku lakukan penelitian. Juga, informasi yang terkait dengan jiwa tubuh terlalu terbatas. Desek tubuh belum memasuki dunia untuk waktu yang lama. Suan Lao terkekeh dan berdiri, kakinya yang basah menginjak lantai berumput. Dia terlihat sangat santai dan santai ketika dia berkata, kalau begitu biarkan aku mengajarimu sesuatu. Untuk mengetahui seberapa kuat jiwa tubuh, Anda harus melihat betapa pentingnya hal itu bagi tubuh. Jika bagian tubuh yang digunakan dalam jiwa tubuh lebih penting bagi tubuh manusia, akan lebih baik. Karena itu, saya cukup tertarik dengan pemuda yang memiliki mata roh. Jika rambut Anda rontok, ia masih bisa tumbuh kembali. Tetapi bagaimana jika Anda kehilangan mata? Selain itu, ia bahkan memiliki jiwa bela diri tipe spiritual. Dengan kata lain, jiwa bela dirinya sebenarnya terdiri dari mata dan otaknya. Untuk dapat melihat jiwa tubuh yang berdiri di puncak semua jiwa tubuh dalam hidup Anda cukup beruntung. Namun, saya percaya bahwa jiwa tubuhnya belum sepenuhnya distimulasi. Jika tidak, mengapa dia dikurangi untuk menggunakan cincin jiwa 10 tahun? Katakan pada Little Ning bahwa aku akan menonton turnamen peringkat penilaian siswa baru. Minta dia untuk meninggalkan tempat untukku. Iya nih. Malam berangsur-angsur turun. Namun, lingkaran cahaya biru di kamar Wang Dong dan Huo Yuhao terus berkedip diam-diam. Waktu secara bertahap berlalu ketika malam menjadi malam. Aura di sekitar tubuh Huo Yuhao dan Wang Dong diam-diam telah mengalami perubahan misterius. Warna aura masing-masing telah semakin melilit satu sama lain, melebur. Selanjutnya, kekuatan jiwa masing-masing bahkan telah melakukan perjalanan dalam siklus aneh setelah memasuki tubuh masing-masing. Selain itu, masing-masing aura berwarna berbeda diikuti oleh jalur sirkulasi yang berbeda. Jika ada orang lain yang telah memasuki fusi bela diri, mereka akan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk menyelesaikan fusi mereka. Namun, bantuan Skydream Icewom berhasil membantu mereka secara langsung menyelesaikan jalur sirkulasi kekuatan jiwa selama fusi mereka dengan memanfaatkan interaksi antara aura mereka, yang memungkinkan mereka untuk menghemat waktu yang sangat besar. Setelah malam tanpa kata, hari berangsur-angsur tiba. Kepompong biru es itu perlahan meleleh, mengungkapkan situasi di dalam. Huo Yuhao dan Wang Dong masih saling berpelukan erat, tetapi aura yang berbeda warna di sekitar mereka sudah menghilang. Wajah mereka berada tepat di sebelah satu sama lain, dan mereka bahkan dapat mencium napas satu sama lain. Mereka tidur sangat nyenyak. Setelah datang ke Akademi Shrek, ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao tidak bangun lebih awal untuk bercocok tanam, dan juga pertama kali dia tidak makan sarapan. Bagian luar asrama dengan cepat menjadi hidup. Murid-murid lain yang tinggal di asrama sudah bangun, dan mereka bergegas membersihkan diri. Suara bising itu berangsur-angsur memengaruhi kedua orang yang tidur nyenyak,
menyebabkan Wang Dong bangun lebih dulu. Erangan lembut Wang Dong terdengar agak lesu, namun juga tampak agak halus. Saat dia perlahan membuka matanya, dia melihat Huo Yuhao tepat di sebelahnya. Dia tertegun sejenak. Setelah menggerakkan tubuhnya sejenak, dia menyadari bahwa dia telah dipeluk erat oleh Huo Yuhao. Dada mereka saling menempel erat. Tubuh Huo Yuhao bahkan tampaknya mengeluarkan perasaan hangat. Wang Dong hanya tahu bahwa dia telah tidur untuk waktu yang sangat lama. Dia belum pernah merasakan sesuatu seperti ini sebelumnya, jadi pada saat ini, selain sedikit rasa aneh di hatinya, dia benar-benar merasa panik. Huo Yuhao, bangun. Dia berjuang ringan melawan pelukan Huo Yuhao, ingin membebaskan dirinya dari tangan Huo Yuhao. Namun, bertahan dalam posisi itu terlalu lama telah menyebabkan tubuh keduanya menjadi sedikit kaku. Tanpa membicarakan tangan Huo Yuhao, bahkan tangannya sendiri terasa sedikit mati rasa ketika dia mencoba menariknya kembali ke dirinya sendiri. Huo Yuhao akhirnya terbangun dari tidurnya, menemukan Wang Dong yang ada di depannya dengan pandangan sekilas. Keduanya terlalu dekat satu sama lain, satu-satunya alasan mengapa hidung mereka tidak saling menempel adalah karena Wang Dong sengaja mengangkat kepalanya. Tapi, Huo Yuhao merasakan sensasi sepasang bulu mata yang panjang saat Wang Dong berkedip. "Kenapa kamu begitu dekat denganku?" Huo Yuhao berbicara tanpa sadar. Saat dia berbicara, napasnya yang hangat menutupi wajah Wang Dong. "Kamu," Wang Dong marah. Dia tiba-tiba mulai berjuang, akhirnya menarik lengannya. Kemudian, dia menggunakan tangannya untuk meraih bahu Huo Yuhao, menarik dirinya ke belakang sambil mengangkat kakinya yang lembut dan mendorongnya di antara dia dan Huo Yuhao, menciptakan celah di antara mereka berdua. Ketika Huo Yuhao bangun, tanpa sadar dia melonggarkan cengkeramannya di tangan Wang Dong. Tetapi setelah dipisahkan dari Wang Dong oleh kakinya, dia akhirnya terbangun dari tidurnya. Namun, Wang Dong membangunkannya lebih di saat berikutnya. Di dalam kamar asrama, keduanya masing-masing memiliki satu tempat tidur sendiri. Kekuatan tiba-tiba yang dilepaskan oleh kaki panjang Wang Dong segera menendang Huo Yuhao pergi, menyebabkan dia mendarat di tanah dengan putong. "Ayah, Wang Dong, apa yang kamu lakukan?" Huo Yuhao kesakitan karena ditendang dengan keras ke tanah oleh Wang Dong saat dia benar-benar tidak berdaya. Ini segera menyebabkan ekspresi marah muncul di wajahnya. Wang Dong sedikit terengah-engah saat dia duduk. Setelah meluruskan pakaiannya yang berantakan, dia dengan marah berkata, "Kamu bertanya padaku apa yang sedang aku lakukan. Kenapa kamu tidur di tempat tidurku tadi malam?" Saat itulah Huo Yuhao menemukan bahwa dia telah ditendang dari tempat tidur Wang Dong. Dia tetap diam untuk sesaat, berpikir pada dirinya sendiri, bro, kau sudah menghancurkanku. Apakah kamu tidak tahu bagaimana misofobik orang itu? Mengapa Anda membuat saya tidur bersama dengannya?" Meskipun dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia masih berpendapat, "Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Lihat, bukankah kamu juga tidur denganku?" Wang Dong mendengus marah. Saat dia hendak membalas Huo Yuhao, sebuah cincin menusuk tiba-tiba terdengar, menyentak mereka berdua. "Aku lupa, saatnya kelas. Sial, kita terlambat. Cepat." Huo Yuhao langsung melompat, langsung berlari keluar dengan Wang Dong di belakangnya. Wang Dong tidak punya waktu untuk marah dengan Huo Yuhao, karena dia juga menyadari masalah yang mereka hadapi. Karena itu, ia berlari bersama Huo Yuhao. Keduanya tidak punya waktu untuk sarapan, juga tidak punya waktu untuk mandi. Sebaliknya, mereka dengan cepat berlari menuju blok pengajaran. Mereka sangat jelas tentang sifat Zhou Yi, apakah ada perbedaan antara terlambat masuk kelas dan bunuh diri. Penampilan mereka benar-benar agak menyedihkan. Wang Dong masih baik-baik saja. Paling tidak, dia masih bisa meluruskan pakaiannya ketika dia menendang Huo Yuhao sebelumnya. Huo Yuhao, di sisi lain, berada dalam situasi yang lebih menyedihkan. Kemeja sekolahnya setengah terselip di celananya.
Tidak hanya itu, rambutnya juga acak-acakan, dan dua kancing kemejanya terbuka, membuka dadanya yang perunggu. Saat dia berlari, angin meniup pakaiannya. Namun, mereka tidak punya waktu untuk khawatir tentang itu. Saat ini, yang ingin mereka lakukan adalah bergegas ke ruang kelas dengan tergesa-gesa dan memadamkan api kemarahan Zhou Yi. Mereka sudah terlambat. Setelah 1 menit, mereka tiba di pintu masuk kelas 1. Melaporkan. Teriak Huo Yuhao, penuh energi. Melaporkan. Suara Wang Dong lebih lembut daripada miliknya, begitu banyak sehingga sepertinya dia tidak punya energi sama sekali. Dia mencuri pandang ke Huo Yuhao, ekspresi yang agak rumit di matanya. Kemudian, dia dengan kejam mengangkat tangannya dan mencubit punggung Huo Yuhao. Ekspresi Huo Yuhao segera berubah, tetapi melihat bahwa Zhou Yi sudah berjalan ke arah mereka, dia dengan paksa menahan teriakan yang hampir meninggalkan mulutnya. Siswa lain sudah hadir. Melihat penampilan ceroboh Huo Yuhao, senyum tiba-tiba melintas di mata Zhou Yi. Namun, Huo Yuhao yang selalu teliti tidak berhasil menyadarinya sebagai hasil dari rasa sakit yang parah dari punggungnya. Kalian berdua, apa yang terjadi? Ayo duluan. Zhou Yi melambai kepada keduanya. Huo Yuhao dan Wang Dong bergegas masuk ke kelas, dan Wang Dong bahkan menutup pintu dengan penuh pertimbangan. Xiao Xiao, yang sudah tiba lebih awal, tidak bisa tidak melebarkan matanya ketika dia melihat penampilan mereka yang buruk. Mulutnya bergerak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya dia bertanya, "Surga, apa yang kalian berdua lakukan tadi malam?" Tatapan seluruh kelas terfokus pada keduanya, terutama pada monitor yang pakaiannya berantakan. Zhou Yi menggunakan suaranya yang dingin untuk bertanya, "Monitor kelasku sayang, beritahu aku. Apa yang kalian lakukan?" Maaf, Guru Zhou. Kami ketiduran," jawab Huo Yuhao dengan wajah malu. Sekarang, yang bisa mereka lakukan adalah mengambil inisiatif untuk meminta maaf atas kesalahan mereka. Selain itu, mereka hanya bisa menerima hukuman apapun yang diberikan Zhou Yi tanpa mengeluh. Siapa yang tidur dengan siapa? Kamu benar-benar berhasil tidur berlebihan. Zhou Yi membuat lelucon langka. Huo Yuhao tertegun, sementara wajah Wang Dong langsung memerah. Ini karena dia menemukan kebenaran. Seluruh kelas terus diam, tetapi keheningan ini hanya berlangsung selama 3 detik. Tepat setelah itu, kelas tertawa terbahak-bahak. Wang Dong menunduk, berharap dia bisa menemukan keseluruhan untuk melompat. Ini memalukan, terlalu memalukan. Baru saja memperhatikan pakaian Huo Yuhao yang berantakan, dia hanya ingin menamparnya sampai mati. Bajingan ini, dia membuatku kehilangan seluruh wajahku. Tanpa diduga, Zhou Yi tersenyum juga. Meskipun senyum di wajahnya bahkan terlihat lebih buruk daripada seseorang yang menangis, Huo Yuhao yakin bahwa dia sedang tersenyum. Zhou Yi mengangkat tangannya, dan otoritasnya sebagai guru super tidak diragukan lagi memanifestasikan dirinya, menyebabkan seluruh kelas segera tenang. Namun, Zhou Yi mengabaikan ekspresi senyum di mata mereka. "Cukup. Kembalilah ke tempat duduk Anda." Zhou Yi melambaikan tangannya, memaafkan keduanya dengan cara yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Huo Yuhao dan Wang Dong tanpa sadar mengangkat kepala mereka, mengira mereka salah dengar. Zhou Yi menatap mereka, "Apa? Anda ketiduran sampai-sampai Anda tidak tahu apa yang saya katakan?" Baru saat itulah Huo Yuhao mengerti apa yang dikatakannya. Menarik lengan Wang Dong, keduanya dengan muram berjalan ke kursi mereka yang biasa. Namun, mereka tidak merasa ingin mengangkat kepala setelah merasakan ejekan di sekitarnya. Namun, untungnya mereka masih mahasiswa baru, di mana semua orang hanya siswa berusia 11 atau 12 tahun. Mereka hanya memperlakukan masalah 2 orang tidur bersama sebagai lelucon. Mereka tidak terlalu memikirkannya. Tetapi jika ini sampai ke telinga kakak kelas halaman luar, dan terdistorsi oleh kata-kata beberapa fujoshi, itu bisa menjadi skandal yang lebih besar. Setelah berjalan kembali ke podium mengajar,
Zhou Yi dengan acuh tak acuh berkata, setelah 3 hari, penilaian mahasiswa baru akhirnya berakhir. Hasil akhir sudah dihitung tadi malam. Setelah mendengar kata-katanya, para siswa kelas 1 dipenuhi dengan energi. Tidak semua kelompok benar-benar yakin mereka telah lulus penilaian seperti kelompok Huo Yuhao. Senyum yang tak seorang pun berani memuji muncul di wajah Zhou Yi untuk kedua kalinya hari ini. Aku tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kamu sudah bekerja sangat keras. Anda telah memberi saya wajah. Dari 22 tim kami dari kelas 1, kalian semua telah lulus penilaian siswa baru. Saya sangat senang tentang ini. Bang, seluruh kelas dipenuhi dengan kegembiraan yang mendidih. Suara bersorak memenuhi setiap sudut kelas. Kali ini, Zhou Yi tidak menghentikan mereka. Dia tersenyum ketika dia menyaksikan kegembiraan anak-anak di depannya. Mereka benar-benar memiliki kualifikasi untuk mulai bersorak. Tadi malam, semua pengawas serta guru yang bertanggung jawab atas 10 kelas telah bekerja bersama untuk menghitung hasil penilaian. Praktis semua pengawas menyatakan bahwa siswa dari kelas 1 jauh lebih tangguh daripada siswa dari kelas lain. Selama kompetisi penilaian intensif, mereka semua menunjukkan kekuatan tekad dan kekuatan tempur yang menakutkan. Dari semua kelas, mereka adalah kelas yang paling sering membalikkan keadaan selama penilaian. Yang paling luar biasa, para siswa dari kelas 1 praktis memenangkan semua pertandingan yang melibatkan lawan yang secara merata cocok dengan mereka. Sejak dia menjadi guru di Akademi Shrek, ini adalah pertama kalinya Zhou Yi menerima pujian publik. Awalnya, siswa di kelas 1 adalah yang paling sedikit jumlahnya di antara 10 kelas. Tetapi setelah turnamen round robin, lebih dari setengah siswa yang berpartisipasi dalam penilaian telah tersingkir. Sebagai akibatnya, kelas 1 sekarang adalah kelas yang memiliki jumlah siswa terbesar di tahun 1. Tidak peduli seberapa ketatnya Zhou Yi, semua orang merasa sangat bahagia hari ini. Ini juga alasan utama mengapa Huo Yuhao dan Wang Dong dimaafkan meskipun mereka terlambat masuk kelas. Oke, tenang. Setelah membiarkan kelas bersorak untuk waktu yang lama, Zhou Yi memberi isyarat agar mereka tenang. Satu-satunya cara bagimu untuk memastikan bahwa kamu akan tetap di akademi adalah lulus penilaian. Paling tidak, Anda tidak akan mudah dihilangkan untuk tahun berikutnya. Namun, ini hanya 1 tahun lagi. Jika Anda menjadi malas di masa depan, saya khawatir bahwa saya tidak akan dapat terus melihat Anda setelah tahun kedua Anda di sini. Selain itu, bukan masalah besar untuk dapat lulus penilaian mahasiswa baru. Dari 22 tim di sini, 14 tim belum menyelesaikan penilaian mahasiswa baru mereka, karena Anda telah memasuki 64 besar. Anda masih harus melalui kompetisi knockout, di mana Anda benar-benar dapat membuktikan betapa luar biasanya dirimu. Wang Dong tidak punya waktu untuk marah dengan Huo Yuhao, karena dia juga menyadari masalah yang mereka hadapi. Karena itu, ia berlari bersama Huo Yuhao. Keduanya tidak punya waktu untuk sarapan, juga tidak punya waktu untuk mandi. Sebaliknya, mereka dengan cepat berlari menuju blok pengajaran. Mereka sangat jelas tentang sifat Zhou Yi, apakah ada perbedaan antara terlambat masuk kelas dan bunuh diri. Penampilan mereka benar-benar agak menyedihkan. Wang Dong masih baik-baik saja. Paling tidak, dia masih bisa meluruskan pakaiannya ketika dia menendang Huo Yuhao sebelumnya. Huo Yuhao, di sisi lain, berada dalam situasi yang lebih menyedihkan. Kemeja sekolahnya setengah terselip di celananya. Tidak hanya itu, rambutnya juga acak-acakan, dan 2 kancing kemejanya terbuka, membuka dadanya yang perunggu. Saat dia berlari, angin meniup pakaiannya. Namun, mereka tidak punya waktu untuk khawatir tentang itu. Saat ini, yang ingin mereka lakukan adalah bergegas ke ruang kelas dengan tergesa-gesa dan memadamkan api kemarahan Zhou Yi. Mereka sudah terlambat. Setelah 1 menit, mereka tiba di pintu masuk kelas 1. Melaporkan, teriak Huo Yuhao, penuh energi. Melaporkan. Suara Wang Dong lebih lembut daripada miliknya,
begitu banyak sehingga sepertinya dia tidak punya energi sama sekali. Dia mencuri pandang ke Huo Yuhao, ekspresi yang agak rumit di matanya. Kemudian, dia dengan kejam mengangkat tangannya dan mencubit punggung Huo Yuhao. Ekspresi Huo Yuhao segera berubah, tetapi melihat bahwa Zhou Yi sudah berjalan ke arah mereka, dia dengan paksa menahan teriakan yang hampir meninggalkan mulutnya. Siswa lain sudah hadir. Melihat penampilan ceroboh Huo Yuhao, senyum tiba-tiba melintas di mata Zhou Yi. Namun, Huo Yuhao yang selalu teliti tidak berhasil menyadarinya sebagai hasil dari rasa sakit yang parah dari punggungnya. Kalian berdua, apa yang terjadi? Ayo duluan. Zhou Yi melambai kepada keduanya. Huo Yuhao dan Wang Dong bergegas masuk ke kelas, dan Wang Dong bahkan menutup pintu dengan penuh pertimbangan. Xiao Xiao, yang sudah tiba lebih awal, tidak bisa tidak melebarkan matanya ketika dia melihat penampilan mereka yang buruk. Mulutnya bergerak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya dia bertanya, "Surga, apa yang kalian berdua lakukan tadi malam?" Tatapan seluruh kelas terfokus pada keduanya, terutama pada monitor yang pakaiannya berantakan. Zhou Yi menggunakan suaranya yang dingin untuk bertanya, "Monitor kelasku sayang, beritahu aku. Apa yang kalian lakukan?" Maaf, Guru Zhou. Kami ketiduran," jawab Huo Yuhao dengan wajah malu. Sekarang, yang bisa mereka lakukan adalah mengambil inisiatif untuk meminta maaf atas kesalahan mereka. Selain itu, mereka hanya bisa menerima hukuman apapun yang diberikan Zhou Yi tanpa mengeluh. Siapa yang tidur dengan siapa? Kamu benar-benar berhasil tidur berlebihan. Zhou Yi membuat lelucon langka. Huo Yuhao tertegun, sementara wajah Wang Dong langsung memerah. Ini karena dia menemukan kebenaran. Seluruh kelas terus diam, tetapi keheningan ini hanya berlangsung selama 3 detik. Tepat setelah itu, kelas tertawa terbahak-bahak. Wang Dong menunduk, berharap dia bisa menemukan keseluruhan untuk melompat. Ini memalukan, terlalu memalukan. Baru saja memperhatikan pakaian Huo Yuhao yang berantakan, dia hanya ingin menamparnya sampai mati. Bajingan ini, dia membuatku kehilangan seluruh wajahku. Tanpa diduga, Zhou Yi tersenyum juga. Meskipun senyum di wajahnya bahkan terlihat lebih buruk daripada seseorang yang menangis, Huo Yuhao yakin bahwa dia sedang tersenyum. Zhou Yi mengangkat tangannya, dan otoritasnya sebagai guru super tidak diragukan lagi memanifestasikan dirinya, menyebabkan seluruh kelas segera tenang. Namun, Zhou Yi mengabaikan ekspresi senyum di mata mereka. "Cukup, kembalilah ke tempat duduk Anda." Zhou Yi melambaikan tangannya, memaafkan keduanya dengan cara yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Huo Yuhao dan Wang Dong tanpa sadar mengangkat kepala mereka, mengira mereka salah dengar. Zhou Yi menatap mereka, "Apa? Anda ketiduran sampai-sampai Anda tidak tahu apa yang saya katakan?" Baru saat itulah Huo Yuhao mengerti apa yang dikatakannya. Menarik lengan Wang Dong, keduanya dengan muram berjalan ke kursi mereka yang biasa. Namun, mereka tidak merasa ingin mengangkat kepala setelah merasakan ejekan di sekitarnya. Namun, untungnya mereka masih mahasiswa baru, di mana semua orang hanya siswa berusia 11 atau 12 tahun. Mereka hanya memperlakukan masalah 2 orang tidur bersama sebagai lelucon. Mereka tidak terlalu memikirkannya. Tetapi jika ini sampai ke telinga kakak kelas halaman luar, dan terdistorsi oleh kata-kata beberapa fujoshi, itu bisa menjadi skandal yang lebih besar. Setelah berjalan kembali ke podium mengajar, Zhou Yi dengan acuh tak acuh berkata, "Setelah 3 hari, penilaian mahasiswa baru akhirnya berakhir. Hasil akhir sudah dihitung tadi malam." Setelah mendengar kata-katanya, para siswa kelas 1 dipenuhi dengan energi. Tidak semua kelompok benar-benar yakin mereka telah lulus penilaian seperti kelompok Huo Yuhao. Senyum yang tak seorang pun berani memuji muncul di wajah Zhou Yi untuk kedua kalinya hari ini. "Aku tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kamu sudah bekerja sangat keras. Anda telah memberi saya wajah.
Dari 22 tim kami dari kelas 1, kalian semua telah lulus penilaian siswa baru. Saya sangat senang tentang ini. Bang, seluruh kelas dipenuhi dengan kegembiraan yang mendidih. Suara bersorak memenuhi setiap sudut kelas. Kali ini, Zoe tidak menghentikan mereka. Dia tersenyum ketika dia menyaksikan kegembiraan anak-anak di depannya. Mereka benar-benar memiliki kualifikasi untuk mulai bersorak. Tadi malam, semua pengawas serta guru yang bertanggung jawab atas 10 kelas telah bekerja bersama untuk menghitung hasil penilaian. Praktis semua pengawas menyatakan bahwa siswa dari kelas 1 jauh lebih tangguh daripada siswa dari kelas lain. Selama kompetisi penilaian intensif, mereka semua menunjukkan kekuatan tekad dan kekuatan tempur yang menakutkan. Dari semua kelas, mereka adalah kelas yang paling sering membalikkan keadaan selama penilaian. Yang paling luar biasa, para siswa dari kelas 1 praktis memenangkan semua pertandingan yang melibatkan lawan yang secara merata cocok dengan mereka. Sejak dia menjadi guru di Akademi Shrek, ini adalah pertama kalinya Zoe menerima pujian publik. Awalnya, siswa di kelas 1 adalah yang paling sedikit jumlahnya di antara 10 kelas. Tetapi setelah turnamen round robin, lebih dari setengah siswa yang berpartisipasi dalam penilaian telah tersingkir. Sebagai akibatnya, kelas 1 sekarang adalah kelas yang memiliki jumlah siswa terbesar di tahun 1. Tidak peduli seberapa ketatnya Zoe, semua orang merasa sangat bahagia hari ini. Ini juga alasan utama mengapa Huo Yuhao dan Wang Dong dimaafkan meskipun mereka terlambat masuk kelas. Oke. Tenang. Setelah membiarkan kelas bersorak untuk waktu yang lama, Zoe memberi isyarat agar mereka tenang. Satu-satunya cara bagimu untuk memastikan bahwa kamu akan tetap di akademi adalah lulus penilaian. Paling tidak, Anda tidak akan mudah dihilangkan untuk tahun berikutnya. Namun, ini hanya 1 tahun lagi. Jika Anda menjadi malas di masa depan, saya khawatir bahwa saya tidak akan dapat terus melihat Anda setelah tahun kedua Anda di sini. Selain itu, bukan masalah besar untuk dapat lulus penilaian mahasiswa baru. Dari 22 tim di sini, 14 tim belum menyelesaikan penilaian mahasiswa baru mereka, karena Anda telah memasuki 64 besar. Anda masih harus melalui kompetisi knockout, di mana Anda benar-benar dapat membuktikan betapa luar biasanya dirimu.